warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Winda di program bimbel online terbaik nomor 1 di Indonesia. Mana lagi di Ruang Guru, cuma di Ruang Guru. Baik, untuk hari ini kita akan membahas salah satu sistem yang tervital di tubuh manusia, yaitu mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, minggu lalu Kak Winda sudah membahas mengenai organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, baiklah, untuk sistem peredaran darah manusia itu termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Maksudnya apa? Maksudnya sistem peredaran darah itu melalui pembuluh darah, dan dia dikatakan ganda karena dia mengalir ke seluruh tubuh. Nah, untuk dalam sistem peredaran darah manusia ada dikenal di jantung dikenal terdapat 4 ruangan, yaitu serambi. Bagian atas disebut ruang serambi karena dia di kanan, jadi disebut serambi kanan. Atau dalam bahasa biologinya, serambi itu atrium. Kalau serambi sebelah kiri disebut atrium kiri. Nah, selanjutnya ruangan di bawah serambi itu disebut dengan bilik. Bilik kanan. Lalu di sebelahnya disebut dengan bilik kiri. Jadi di jantung itu seperti kamar ya, ada bilik 1, bilik 2, ada pembatasnya yaitu serambi kiri dan serambi kanan. Begitu juga di jantung. Nah, bagaimana agar darah itu tidak tercampur antara darah di serambi kanan dengan serambi bilik kanan? Itu dibatasi oleh namanya katup. Nih, di sini disebut katup. Di kiri dan di kanan juga terdapat katup penutup antara serambi kanan dengan bilik kanan. Oke, baik, langsung saja. Berdasarkan lintasannya, peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu biasa disebut peredaran darah panjang karena dia melewati seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil disebut dengan peredaran darah pendek karena hanya melalui paru-paru. Bagaimana lintasannya? Mari kita saksikan. Jadi ketika si jantung memompa darah untuk peredaran darah besar ya. Peredaran darah besar itu jantung memompa darah dimulai dari serambi kiri. Darah dipompa dari serambi kiri melewati pembuluh darah besar namanya aorta. Lalu masuk ke pembuluh darah kecil disebut arteri dan menuju ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh ini terjadilah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari serambi kiri, darah yang dibawa itu adalah darah yang mengandung banyak oksigen, kaya akan oksigen. Sehingga darah yang dibawa dari serambi kiri melalui pembuluh darah besar aorta dan ke seluruh tubuh itu terjadi pertukaran di dalam kapiler tubuh. Sehingga terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang telah seluruh tubuh akan kembali lagi ke jantung, yaitu melalui serambi kanan, melewati pembuluh balik yang bernama vena. Dan sudah
terjadilah peredaran darah besar, di mana darah yang dipompa dari jantung akan mengalir ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Paham ya? Nah, selanjutnya peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu dimulai dari serambi kanan, darah yang kaya akan CO2. Mengapa kaya akan CO2? Karena tadi telah terjadi pertukaran di pembuluh darah pada saat peredaran darah besar, sehingga dibawa oleh serambi kanan. Di serambi kanan ini adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan dipompa masuk ke dalam bilik kanan, keluar melalui pembuluh darah arteri, karena dia menuju paru-paru ya, jadi disebut arteri pulmonalis, menuju paru-paru. Setelah menuju paru-paru, darah dipompa kembali menuju ke serambi kiri, sehingga disinilah darah berkumpul setelah melewati peredaran darah kecil. Ya, jadi perbedaannya hanya dari lintasannya. Kalau peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh atau kafah, kalau peredaran darah kecil hanya melalui paru-paru. Nah, mudah bukan? Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan sekarang. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai sistem peredaran darah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.